Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ الآية. وَكَمَا قَالَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Al-Hadis, Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Majelis Taklim Desa Trimanunggal yang saya sayangi karena Allah, yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsyad dan taujihat kepada kita semuanya. Yang saya hormati, saya hargai Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah tadi Pak juga berikan irsyad kepada kita. Bapak Ketua Pengajian Akbar di 9 desa yang alhamdulillah salam ta'zim Bapak, yang alhamdulillah tadi juga telah memberikan irsyad dan taujihat kepada kita semuanya. Seluruh ibu-ibu majelis, ketua-ketua majelis taklim di berbagai macam desa yang saya dengar 9 desa telah berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini, serta ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Tak dapat saya sebut nama ibu dan bapak satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sayangi karena Allah. Sebelumnya saya mau absen dulu ya. Bu, Pak. Di mana-mana kalau saya ceramah tuh yang semangat pasti kaum ibu. Coba tes ya. Bu, Pak, oi, tak ada suara. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, masya Allah, tabarakallah. Saya tak dapat sebut nama ibu satu persatu dari ujung sampai belakang. Ini ibu-ibunya nih semuanya wajah-wajah ahli surganya Allah semua. Amin. Bapak-bapaknya wajah-wajah ahli hidayah Allah, amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut, amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, karena ini adalah tempat mustajab doa, maka ribuan kita yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah,
jam 7 tadi saya berangkat dari Pekanbaru. Alhamdulillah hari ini saya berhadir di tengah-tengah kita. Tema yang diamanahkan kepada saya adalah terkait dengan persatuan umat ukhuwah Islamiyah. Hampir di mana-mana saya ceramah, sekarang orang minta tentang ukhuwah. Ada apa sebenarnya dengan umat Islam ini? Kenapa semua pengurus minta tentang ukhuwah? Wow, ada apa? Yuk kita bahas Bapak Ibu. Saya tidak panjang-panjang. Nanti kalau panjang ditanya sama anak di rumah, apa ceramah ustazah? Tidak jelas dong. Yang penting hitam bajunya. Itulah kan. Jadi kita tidak usah panjang-panjang. Yang penting kita bisa bawa pulang. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, semua ulama sepakat, semua kitab madhab sepakat bahwa akhlak jauh lebih penting dibanding ilmu. Betul? Yang pertama kali diajarkan ketika masih kecil di usia golden age adalah akhlak. Kalau disuruh pilih, kita pengennya berilmu dan berakhlak. Tapi kalau disuruh pilih salah satunya, mana pengen jadi orang berilmu tapi tak berakhlak, atau berakhlak tapi ilmu dikit? Mana pengen? Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, orang punya banyak ilmu tapi nggak punya akhlak, tidak ada orang suka. Orang punya banyak ilmu tapi dia sombong, merasa paling benar, nggak menghargai orang lain, nggak ada orang yang suka. Sekarang sebaliknya. Hah? Oh betul, kirain marah, terkejut. Oh ya. Orang yang berilmu, apakah dia S1, S2, S3, S cendol, S tontong, S pokat, ya, tapi merasa paling benar, suka mengkritik orang lain, menyebut-nyebutkan salah orang lain, nggak menghargai orang lain, orang tidak ada yang suka. Kuat kali betulnya. Ya. Kan orang berilmu tapi pun tak berakhlak, orang tak suka. Tapi biar tak sekolah, tapi dia punya akhlak, dia menghargai orang lain, dia bisa menghargai orang lain, itu orang akan suka. Maka siapa yang merendah, maka alam semesta akan meninggikan. Siapa yang meninggi, maka semesta akan merendahkan. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, maka ukhuwah Islamiyah hari ini kita bahas tentang bab akhlak. Kalau dibahas panjang betul, tak cukup waktu 4 sampai 60 menit. Saya hanya ambil intisarinya aja, kita bungkus, kita bawa pulang supaya urusan kita dengan manusia menjadi lebih baik. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, ukhuwah yang pertama, kalau kita ingin menjalin hubungan ukhuwah yang baik dengan sesama manusia, praktekkan yang saya bacakan poin pertama. Dengan manusia, apa Allah katakan? Fa'fu wasfahu watabayyanu. Nih, saya ulang ya. Poin pertama, fa'fu wasfahu watabayyanu. Apa yang harus kita perbaiki tentang nggak jadi ceramah, ada es kelapa besti, tak jadi ceramah saya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, terima kasih, mohon maaf. Fa'fu wasfahu watabayyanu. Yang pertama, Bapak Ibu, di desa kita ini kita ingin menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Maka dengan manusia, poin pertama, fa'fu, banyak-banyak saling memaafkan. Bapak Ibu, mohon maaf, al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau ada orang salah, jangan ambil hati, cepat-cepatlah kita maafkan. Sekarang banyak orang yang ngomong sama saya, Ustazah, saya bertengkar terus dengan suami saya, dengan tetangga saya, kok terus-terusan ya? Saya biasanya bilang, kenapa sering bertengkarnya dengan suami dan dengan tetangga? Karena seringnya ketemu mereka. Ya udah, bertengkarnya sama mereka. Nggak mungkin ibu bertemu dengan suami tiap hari, bertemu dengan tetangga tiap hari, tapi bertengkarnya dengan saya yang di Pekanbaru, nggak nyambung. Kenapa kita sering bertengkar, sering ribut dengan tetangga, dengan suami? Karena sering berinteraksi. Semakin sering interaksi, semakin besar peluang konflik. Betul? Nah, tapi kalau ada proses pertengkaran, apa kata Allah?
Fa'fu, saling memaafkan, jangan menyimpan dendam. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering disampaikan oleh orang-orang di luar sana, sulit betul memaafkan orang. Saya mau sampaikan, lebih sulit menyimpan dendam daripada memaafkan orang lain. Ingat, luka yang digoreskan oleh orang lain dalam hati kita itu harus cepat-cepat kita bersihkan, kita sembuhkan. Pakai apa? Pakai alkohol, pakai betadine, pakai minyak merah. Pedih nggak waktu dibersihkan? Pedih nggak waktu dibersihkan? Pedih, tapi lama-lama sembuh. Betul? Terus masih ada bekas, wajar nggak? Wajar, karena dia bekas luka. Mana lebih baik kalau dia jadi kudis, jadi bisul, akhirnya jadi dendam. Lebih mudah memaafkan daripada menyimpan dendam. Maka Bapak Ibu, terlalu banyak kebaikan tetangga yang perlu kita ingat, terlalu banyak kebaikan suami yang perlu kita ingat, terlalu banyak kebaikan anak-anak yang perlu kita ingat. Tersinggung-singgung sedikit, ikhlaskan, maafkan. Paham? Kemarin ada yang nanya, ini desa rame Pak, tengok yang hadir aja ramenya luar biasa. Saya sering ya, teman, rekan-rekan sudah banyak yang pusing hidup di kota Pak. Udah banyak yang beli rumah di pelosok desa yang rumahnya jauh-jauh dari orang, karena di kota tingkat stres tinggi. Katanya di kota banyak konflik. Biasanya saya bilang, jangan samakan desa dengan kota. Desa itu rumah orang jauh-jauh. Kalau mau berkelahi, berjalan kaki dulu nyari orang. Nyampe depan rumah orang susah nafas, tak jadi bertengkar. Jadi kita di kota nih, di desa yang rapat ini, padat penduduk ini, rumah dekat-dekat dengan manusia, banyak-banyak saling memaafkan. Ingat, kalau sudah maaf, maaf. Jangan lagi diungkit-ungkit. Ini maaf, besok ungkit lagi, besok ungkit lagi, besok ungkit lagi. Jangan. Maka Bapak Ibu, memaafkan beda dengan melupakan. Itu beda. Kalau maaf, kita benar-benar maaf. Ustazah, saya kesal sama dia, tapi udah saya maafkan dia. Tapi kalau pengajian, saya nggak mau lagi duduk dekat dia. Itu namanya bukan maaf, itu sekedar lupa. Kalau maaf, kita benar-benar kalau ketemu dia tidak merasakan apapun, kita ikhlas lillahi ta'ala memaafkan kesalahannya. Jadi nanti malam, sebentar lagi kita tahun baru, ambil kertas putih, ambil pena, catat siapa nama orang-orang yang kita simpan dendam sama dia. Catat namanya. Komitmen, berjanjilah memaafkannya. Memaafkan, tidak mengingat lagi kesalahannya. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, fa'fu. Kalau ukhuwah pengen baik, maafkan, ikhlaskan. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak maafkan orang di dunia, maka insya Allah kita akan mempertanggungjawabkannya semua di akhirat. Makanya apa kata Allah? Innallaha ahkamul hakimin. Allah lah hakim yang paling adil. So, yang gak selesai minta maaf di dunia, maka nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang pertama. Yuk, kita ikhlaskan setiap kata yang melukai kita. Kita ikhlaskan setiap air mata yang menetes dalam hati kita. Kita ikhlaskan setiap kesedihan yang tergores dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita tenang dan ibadah kita lebih fokus. Insya Allah. Susah enggak Ustazah? Susah, tapi bukan berarti enggak bisa. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Apa yang kedua? Wasfahu, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Saya sering sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah. Manusia itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan dengan manusia. Pertama, maafkan. Yang kedua, perbaiki urusan kita dengan manusia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, banyak orang yang suka nanya akhir-akhir ini, boleh nggak memblokir orang di sosial media? Boleh nggak Bapak Ibu? Semangat kali bilang boleh. Ini ada orang nih, ya, jahat sama kita atau nyebelin banget, kita blokir dia di sosmed. Boleh nggak Bapak Ibu? Kok semangat kali ini tukang blokir semua nampaknya nih? Boleh nggak? Lah kan mutus silaturahmi.
Boleh, tapi kan butuh silaturahmi. Oh, cuma di sosmed. Kalau ketemu, tonjok juga. Enggak ya. Baik, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dua dalil yang agak bertentangan. Tadi yang pertama adalah maafkan orang lain, yang kedua perbaiki hubungan dengan dia kalau ada masalah. Terus muncul pertanyaan, boleh nggak ngeblokir orang di sosial media? Maka saya sering cakap seperti ini, tergantung bentuk orangnya. Kira-kira kalau di sosial media atau di Wawa, di WA, orang itu suka menghina kita, menghujat kita, menggosipkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, membuat kita merasa gelisah, maka boleh kita memblokir dia. Kita blokir dia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita selamat dari dosa, hati kita selamat dan hati dia juga selamat dari dosa. Tapi kalau ketemu dengan dia, kita tetap mengangguk dan bersapa. Kita cuma memblokir di sosial media, bukan memblokir dalam hati kita. Paham? Jadi selamat memblokir setelah ini. Jadi boleh aja, daripada kita stres dibuatnya mental kita terganggu, boleh aja. Karena kenapa? Kita menyelamatkan mental kita dan menyelamatkan diri. Tapi kalau ketemu secara offline, maka yang harus kita lakukan adalah wasfahu, perbaiki hubungan dengan dia. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, percayalah kita akan tenang kalau sedikit masalah dengan manusia. Percayalah, kita akan tenang kalau sedikit masalah dengan manusia. Yang pertama, maafkan. Yang kedua, perbaiki hubungan. Kalau kira-kira dia bakal merusak mental kita, hati kita, boleh blokir. Tapi kalau ketemu dengan dia, bersikaplah biasa-biasa saja. Insya Allah. Itu yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang ketiga, nih. Kalau ukhuwah kita ingin bersatu, silaturahmi kita semakin baik, masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa kata Allah? Kata Allah, dengan manusia poin nomor 3, perbanyak baik sangka, atau yang namanya husnuzon, jauh-jauhkan berburuk sangka. Nih kalau kita punya perasaan nih dengan manusia, kita banyak-banyakkan baik sangka, kita jauh-jauhkan buruk sangka, insya Allah hati kita tenang Bapak Ibu. Cuman masalahnya adalah kita suka berburuk sangka dengan orang lain. Dengan manusia banyak-banyak baik sangka. Ada tetangga kita udah nikah 3 kali, boleh nggak nikah 3 kali? Boleh, yang penting nikah lagi, enggak ya? Boleh nggak nikah 3 kali? Wah, nikah cerai lagi, nikah habis masa idah nikah lagi, boleh nggak? Dalam agama Islam, abghadul halal indallah at-talaq. Artinya apa? Dia dibolehkan. Kalau dia nikah di luar masa idah, maka dia tidak berdosa. Nah, jangan kita suuzon, karena takdir setiap orang berbeda. Dengan manusia banyak-banyak baik sangka. Ada orang ganti mobil baru, ya udah kita bilang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jangan setiap orang berubah hidupnya maka kita berpikir negatif tentangnya. Hidup ini sulit. Saya sudah 4 kali kasus sama, cerita sama, mendapatkan cerita yang sama, sehingga hidup ini menjadi lebih sulit. Ada kawan ganti mobil baru, tinggal di perumahan baru, ganti mobil baru. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tinggal di perumahan baru stres dia. Kenapa stres? Semua salah. Laju dibilang apa? Alah, mentang-mentang mobil baru laju aja. Lambat, apa dibilang? Alah, mentang-mentang mobil baru pamer, lambat-lambatkan naik mobil. Tutup kaca, alah, sombong betul, tak mau nyapa orang, kaca tutup. Buka kaca, oh mau nampakkan batang hidungnya tu, dibukanya kaca, salah semua. Jadi kalau sudah kita kacamata salah, maka kita akan menganggap semua orang dengan yang salah. Maka untuk para pemimpin kita semua, ketua majelis taklim, ketua-ketua RT, ketua-ketua RW, masyarakat biasa, kita tahu kadang-kadang kita selalu merasa disalahkan. Kenapa? Karena tabiat manusia memang suka nyari salahnya orang. Stop, nggak boleh.
Tabiat manusia suka nyari salahnya orang. Nauzubillah. Maka jemaah 9 desa yang ada di hadapan saya, maka perkurangi cari salah orang, banyak-banyak husnuzon, jauh-jauhkan suuzon. Kalau ini kita amalkan, Masya Allah, tabarakallah, kita akan menjadi orang yang tenang. Ini tidak ada orang mukanya mengeremut. Kok meremut dia sama aku ya? Kayaknya sombong betul dia ya, sok-sok betul dia ya. Udahlah, baik sangka aja, jangan-jangan lagi mikirin hutang. Udah selesai, baik sangka aja lah. Ada orang yang jalan tahu-tahu dia buka aurat, udahlah, jangan-jangan dia lupa nutup aurat. Udah, baik sangka aja. Ada orang kok ngelihat ya, dia ketemu dengan orang lain, dengan perempuan yang cantik, oh itu orang ketiga tuh, orang ketiga tuh, orang ketiga tuh. Udahlah, jangan-jangan itu, oh iya juga ya. Jangan-jangan itu temannya yang lain. Berbaik sangka dulu, nggak boleh suuzon. Ibu-ibu, bayangkan kita punya satu otak, kita punya satu pikiran. Kalau yang kita tengok jelek-jeleknya orang semuanya, oh ini orang jahat nih, ini sombong nih, ini so alim nih, ini so hebat nih, ini sombong nih, ini jelek nih, ini diam-diam tapi menghanyutkan nih, ini kayaknya aja baik nih, sebenarnya jelek nih. Itu isi kepala kita. Gimana kita mau bahagia? Betul? Betul? Jangan betul-betul aja, anggu-anggu aja. Jadi ngelihat orang itu baiknya, oh bapak nih ganteng ramah, oh dia nih pendiam tapi hatinya baik kok, oh dia cerewet tapi dia ceria kok, oh dia suka marah-marah tapi dia cepat kok memaafkan, oh dia itu pendiam tapi walaupun cepat tersinggung tapi dia gampang kok memaafkan kita, sehingga kita ngelihat orang itu banyak baiknya. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, seandainya satu masyarakat bisa lihat baiknya orang, insya Allah semua kita akan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Insya Allah. Yang pertama apa tadi? Maafkan. Yang kedua, perbaiki urusan kita dengan orang lain supaya kita tak terkendala masuk surga. Yang ketiga apa tadi? Dengan manusia banyak-banyak husnuzon, jauh-jauhkan suuzon. Oke? Yang keempat, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, berurusan dengan manusia supaya ukhuwahnya menjadi baik, baik dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, maka berusahalah untuk tawakal terhadap apapun perlakuan orang kepada kita. Tawakal bahasa lainnya adalah acceptable, menerima perlakuan orang lain kepada kita, itu adalah bagian dari ketenangan dan ukhuwah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, coba jawab, salah enggak apa-apa. Lebih mudah merubah diri kita apa merubah orang lain? Lebih mudah merubah diri apakah merubah orang lain? Merubah diri. Lebih baik, lebih mudah merubah cara pandang kita dibanding merubah orang lain agar sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, tidak ada takdir yang sempurna. Terimalah semua perlakuan orang kepada kita selagi tidak berefek. Tapi kalau berefek, maka datangkan efek jerah. Misalnya, suami nyakitin, oke? Dapat suami kasar, nyakitin, terima dulu, acceptable dulu, langsung kita pikirkan kelebihannya. Bisa? Suamiku nyakitin banget, tapi nggak apa-apalah, dia setia, ganteng dan rajin kasih nafkah. Lihat kebaikannya yang lain. Yang jeleknya terima dulu, karena ingat, people change, manusia bisa berubah. Sekarang suami pemarah, suatu ketika bisa jadi suami yang paling taat. Paham? Ngelihat anak, ada 4 anak, 2 melawan, sakit hati. Oke, terima dulu perlakuannya. Oke, terima dulu. Ingat, masih ada 2 anak yang soleha. Harapan suatu ketika anak yang melawan ini suatu ketika bisa menjadi anak yang taat. Paham? Terima dulu, jangan ditolak. Karena tawakal kepada perlakuan orang lain adalah bagian dari ketenangan. Ada tetangga sikit-sikit nyindir, sikit-sikit nyakitin, sedikit-sikit ngejekin, sedikit-sikit gosipin. Terima dulu. Kita jangan fokus ke orang yang tak suka dengan kita. Kita fokus ke banyak orang yang masih sayang dengan kita. Paham? Nah, jadi begini Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah.
bahwa keburukan dalam dunia ini jauh lebih sedikit dibanding nikmat. Ujian lebih sedikit dibanding nikmat. Saya ulang, ujian jauh lebih sedikit dibanding nikmat. Cuman masalahnya kita cuman fokus dengan ujiannya. Contoh, kita kuliah 1 semester, atau ibu punya anak sekolah 1 semester 6 bulan. Setiap hari masuk kelas ngerjain UTS, kemudian makalah tiap hari, ngerjain tugas tiap hari, 6 bulan 1 semester. Saya tanya, ujiannya berapa lama? Ujiannya cuma 1 jam, betul? Ujian lebih sedikit daripada perjalanan hidup. Cuman masalahnya adalah banyak orang yang fokus dengan susahnya ujian. So, terlalu banyak hati yang tersakiti, dapat suami yang bandel, yang nakal. Udah ingat baiknya. Ada anak melawan, ingat anak yang lain yang masih baik, dan suatu ketika anak itu akan menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu, khusus untuk ibu-ibu, saya izin, saya minta maaf ibu-ibu semua yang ada dalam majelis ini. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu semuanya bahwa segimanapun anak kita menyakiti hati kita, paksakan diri tetap jalin ukhuwah, ridhoi mereka. Karena kalau ada anak yang melawan lalu kemudian ibu tak ridhoi mereka, saya pastikan hidupnya akan sengsara. Na'udzubillah. Itu bukan kata saya, itu kata Allah. Ridallah ridal walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridha ibu, murka Allah bergantung kepada murka ibu. Ini adik-adik, ini ibu-ibu yang ada di depan kita ini adalah ode-nya Allah. Tahu ode? Orang dalamnya Allah. Ridho mereka, ridho Allah. Murka mereka, murka Allah. Saya minta maaf ibu-ibu, kalau ada di antara kita anak yang masih nakal, anak yang masih maksiat, yang bikin kita sakit hati, kita sayang sama dia tapi dia nyakitin hati kita, izin Bapak Ibu, paksakan diri ridhoi mereka. Nel, saya tak mau lagi ngomong sama anak saya tak suka dengan dia. Tak bisa. Kalau ibu tak suka, benci dengan anak, saya pastikan hidup anak ibu akan sengsara. Karena ridho mereka, ridho Allah untuk mereka tergantung kepada ridho ibu terhadap mereka. Maka wahai anak muda, kalau mau cari ridho Allah, sulit. Cara paling gampang cari ridho Allah adalah dekati orang dalamnya. Siapa? Yaitu orang tua. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apapun kesalahan anak ibu, maafkan dia. Paksakan diri ridhoi mereka. Istighfar atas segala kata-kata yang sudah pernah terucap. Orang tua teman saya usia 47 tahun. Dulu pernah marah sama anaknya dan dia cakap kayak gini. "Oi nak, kalau kayak gini kelakuan kau nak, takkan nikah kau nak." Allah kabul. "Oi nak, kalau kayak gini kelakuan kau nak, takkan jadi orang kau nak, tak jadi siapa-siapa sekarang." Hati-hati. Jangan ucap kalimat yang tak baik kepada anak kita. Karena kenapa? Karena setiap kalimat terucap akan menjadi doa. Walaupun itu salah. Maka jadi kalau marah dengan anak nanti lain ya. Kayak Imam Abdurrahman As-Sudais. Sekarang adalah imam besar Mekah. Kalau kita pergi ke Mekah akan diimamkan oleh imam besar Mekah As-Sudais. Ciri-cirinya bacaannya cepat. Kalau Imam Al-Ghamidi bacaan lambat. Kalau Imam As-Sudais bacaan cepat. Imam As-Sudais waktu kecilnya bandel luar biasa. Ketika orang tuanya makan, dia ambil tanah, dia masukkan ke tempat makan orang tuanya. Lalu sakit hati maknya. Lalu maknya berkata, "Saja'alukallah imam al-Mekah." Kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi bu. Nah ya, jadi nanti kalau ibu marah dengan anak, ibu bilang apa? Jadi ustaz lah kau nak. Jadi jangan kalau kayak gini nak, meninggallah kau cepat nak. Macam hantu kau nak, hantu yang macam hantu jadinya. Marah sini, marah sini terbang sana, marah sana terbang sini. Jangan, ucap yang baik-baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama, maafkan. Kedua, perbaiki hubungan kalau konflik.
Yang perbaiki hubungan kalau konflik. Kemudian yang ketiga, husnuzon dengan manusia. Banyak-banyak husnuzon, jauh-jauhkan suzon. Kemudian yang keempat, banyak ngelihat nikmat, jangan banyak ngelihat ujian. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa ikhlaskan segala macam luka yang ada dalam hati kita. Yang kelima, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau mau ukhuwah kita menjadi enak, ukhuwah kita menjadi nikmat, maka ada namanya konsep saling mendoakan sesama umat Islam. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau jarang mendoakan diri engkau sendiri, sementara engkau banyak mendoakan orang lain? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku tahu ya Rasulullah, engkau pernah berkata bahwa kalau kita mendoakan orang lain, maka sama dengan kita mendoakan diri kita sendiri. Dan doa kita kepada orang lain itu jauh lebih kabul dibanding doa hanya untuk diri kita sendiri. Maka ibu-ibu, kalau ada teman kita susah, doakan, ya Allah, angkatlah segala ujian yang ada padanya. Kalau ada teman kita yang sakit, kita bilang syafa Allah, sembuhkan dia ya Allah, maka Allah akan sembuhkan kita. Kalau ada teman kita yang terlilit hutang, ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, maka urusan kita akan Allah mudahkan. Kalau ada teman kita yang sedang difitnah, ya Allah, ringankan beban hidupnya ya Allah, maka Allah akan ringankan beban hidup kita. Kalau ada teman kita yang sedang tertekan, kita doakan, ya Allah, mudahkan temanku yang sedang tertekan ya Allah, jauhkan dia dari segala macam cobaan ya Allah, maka Allah akan mengeluarkan kita dari cobaan yang sama. Maka orang beriman adalah la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tak beriman kalian, kata Allah, sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Saya ulang, tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Masya Allah. Jadi nanti kalau ada Bu dibilang, Bu bajunya bagus ya, Ania kasih aja Bu. Mencintai diri orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Ninda dengar pula ceramah yang isinya kayak gini, kalau masak sayur lebihkan kuahnya, kuahnya aja dikasih tetangganya. Bayangkan, la haula wala quwata illa billah. Itu ceramah saya dengar dari kecil itu. Kalau masak sayur, kata Pak Ustaz, lebihkan kuahnya. Datang suami, banyak kali kuahnya dek, rencana mau kasih tetangga sebelah bang, tapi tak kemana pula, di ujungnya kita makan kuah semua. Hati-hati. Boleh ngasih orang sesuatu yang tidak kita pakai, tapi bukan sesuatu yang tidak kita sukai. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, makanya dimakruhkan memberikan makanan kepada tetangga kalau lagi buka puasa, selepas buka puasa. Saya ulang ya, makanya dimakruhkan memberi makanan kepada tetangga di bulan Ramadan selepas berbuka puasa. Paham nggak? Jadi kalau mau ngasih makanan ke tetangga sebelum berbuka, jangan setelah berbuka. Oh, godok bagulo, salalau, apa lagi? Yang tak habis kasih. Dimakruhkan kalau dalam bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Maka saling mendoakan itu adalah sesuatu yang baik. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nanti Ramadan sebentar lagi datang ya, maka salinglah kita mendoakan. Kalau ini semua kita lakukan, insya Allah kita akan kembali kepada fitrah. Saya nggak pengen desa kita ini puasanya sia-sia, ya. Jadi saling doakan. Siapapun yang susah doakan. Bukan yang susah kita bilang mampuslah situ, rasainlah. Udah aku bilang kemarin. Itu jangan. Ada teman kita terbakar rumahnya, tulah. Hati-hati ibu-ibu. Ibu sama anak suka tulah. Ma naik motor ma, jangan dulu na. Naik motor lah ma, jangan dulu na. Naik motor juga dia. Rupanya terjelungkang terjatuh dia. Apa kata ibu? Tulah.
sampai menahun tulah-tulah terus. Orang udah susah, tulah. Suami kecelakaan naik motor nyampe rumah sobek bajunya, tulah. Coba, ada aja orang udah susah, bukannya dibantu, tulah. Itu kan qadarullah. Doakan orang itu supaya dia baik, supaya dia selamat. Jangan sibuk tulah ya. Tulah tahu kan? Tulah tiap hari kok ibu sebut. Makan suaminya keselak, tulah, dah hati-hati, dah baca bismillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, makan dia, tersiram ke bajunya, tulah. Nggak ada hubungan ini jadi baik kalau kita cuma sibuk dengan menyalahkan. Ya, jadi saling mendoakan. Banyak-banyak doa orang. Saya punya satu waktu di mana hanya khusus untuk doakan orang lain. Tujuannya apa? Supaya apa tujuannya? Supaya menjadi doa untuk kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tolong orang lain. Doakan orang lain supaya itu menjadi kebaikan. Lunak hati kita nih kalau kita doakan orang. Lunak hati kita nih kalau kita doakan orang. Terakhir, jangan panjang-panjang. Kita ingat tandaan ini. Apa ceramah tadi? Tidak jelas. Pokoknya itulah. Maafkan, perbaiki hubungan, berbaik sangka, ingat kelebihan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saling doakan. Dan terakhir, kalau mau ukhuwah baik, saling berbagilah atau bertukar hadiah atau berbagi kebaikan. Tapi ingat, sering saya ceramah, Rasul pernah bersabda, qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adza. Berkata baik-baik, tak usah menolong orang. Maaf ya Pak, saya belum bisa bantu. Maaf ya Pak, saya belum bisa bantu. Maaf ya Pak, saya belum bisa bantu. Khairun, lebih baik minta maaf enggak membantu. Khairun, lebih baik min sadaqatin, daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Bu, tidak usah bantu. Lebih baik daripada bantu tapi nyebut-nyebut. Paham? Ibu bantu teman, dia butuh bantuan, ibu bantu. Minta antar ke rumah sakit, ibu bantu. Pinjam duit, ibu pinjamin. Dia cerita, ibu dengarkan. Dia curhat, ibu dengarkan. Dia butuh uang, ibu kasih. Suatu ketika ibu minta antarkan ke Pekanbaru. Hey, bestoy, bestie, brother, sister, antarkan aku ke Pekanbaru lah. Aduh, aku tidak bisa. Langsung ibu naik darah. Terus ibu ceritakan sama orang, woi, itu kapanpun dia minta tolong aku tolong. Sekarang aku minta antar ke Pekanbaru, tidak mau dia. Tidak jelas tuh orang. Itulah kata kawan dia. Itulah kan kau tolong juga dia. Belum tentu dia balas budi. Seketika itu hilang pahala ibu semuanya. Tak boleh sebut-sebut kebaikan. Karena sadarilah kebaikan yang ibu bantu sama dia, ibu minta bantu sama ibu, ibu membantu dia, Allah akan balas dari tempat yang lain. Maka jangan berharap Allah akan membalas kebaikan kita dari orang yang kita bantu. Karena hampir 100% balasan justru bukan datang dari dia, tapi dari orang lain yang mencintai kita. Betul? Wah, ada orang di keluarga tak dihargai di luar. Ada di luar tak dihargai, tapi dihargai di luar tangga, dan seterusnya. Jangan sebut-sebut. Contoh yang paling sering saya sebutkan di mana-mana karena ini banyak. Ini terima nunggal, ya. Ibu punya ponakan, tinggal di rumah ibu 5 tahun. Selama sekolah SD dia di sini karena maknya di Jawa. Suatu ketika dia jadi anak yang pintar, anak yang sukses. Suatu ketika anak ibu minta tolong sama dia. Rupanya dia nggak mau bantu padahal dia udah sukses. Apa kata ibu? Dulu kau 5 tahun di rumah aku, sekarang anakku minta bantu tak kemana-mana engkau. Dah hilang pahala 5 tahun. Tak boleh.
Kalau mau sedekah, sedekah aja, nggak usah lihat orangnya. Ini sedekah enggak, gosip iya. Datang pengemis, mau dikasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya. Biasanya pengemis tuh kaya loh Bray. Nggak jadilah, nggak jadi, nggak boleh. Ini contoh yang paling dekat yang sering saya sampaikan. Bapak-bapak izin Pak, kalau istri ini banyak maunya Pak, ini istri bapak ini kan kayaknya banyak kali maunya nih kan. Misalnya istri yang ngomong gini, bang, belikan aku jilbab bang, nih ya. Bang, dress code fatayat bang, nih ya. Bang, beli bang baju seragam bang, nih duit. Bang, beli tas bang, orang baru semuanya bang, mau lebaran bang, nih ya. Bang, daster bang, udah bolong daster bang, ania. Bang, beli mukena bang, ania. Ujung-ujungnya bang, beli jilbab bang. Kemarin udah beli mukena, udah beli jilbab, daster semuanya. Sekarang kau minta juga lagi jilbab deh. Nia. Ketika ibu bilang, ketika bapak bilang, kemarin udah beli ini. Nia, hilang pahala. Hati-hati. Jadi, aduh, ini sepatu belum bang. Jadi bang, kalau tak mau beli, bilang belum ada deh, nanti lagi ya, gitu. Ibu-ibu, Pak, gantian Pak, tenang Pak, slow Pak. Saya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu-ibu, anak, ma beli gulu-gulu cucu ma, nih. Mama beli layang-layang ma, nih. Ma robot-robot ma, nih. Ma pistol-pistol buat lebaran ma, nih. Ma baju Spiderman ma, nih. Ma permen karet mah, kau ni banyak kali minta kau. Pistol lah, sepatu lah, gulu-gulu cucu ha. Nih, banyak kali jajanmu. Dikata-katain baru dikasih, hilang. Hati-hati. Nggak ada pertanyaan bapak-bapaknya ya? Oh, selama ini tidak tahu ya. Oke lah, saya yang salah karena baru datang. Nah, maksud saya begini loh, kalau mau kasih, kalau nggak diem. Karena kalau menyebut-nyebutkan kebaikan, maka itu akan menghilangkan semua pahala kita. Kita punya ponakan, kita modalin dia buka usaha di desa. Tahu-tahu sukses dia, banyak cabang ponselnya di desa. Apa kita bilang? Dulu itu aku yang modalin tuh, makanya hebat dia. Dulu, gitu kan? Hilang balanya, na'udzubillah. Oke? Masa saya nggak boleh ustazah untuk ngomongin itu? Boleh, tapi bukan saat dia meminta. Nanti dengan bahasa yang berbeda. Nah, jajan jangan banyak kali nah. Kamu beli ini juga, hati-hati nah. Itu masa depanmu nanti bakal rusak kalau kau terlalu boros. Jadi menasehatinya bukan saat dia meminta dan memberikannya dengan omelan. Paham? Nah, hati-hati. Ada orang minta-minta bawa proposal, permisi Bu, ini saya mau buat bantuan untuk masyarakat Bukit Tinggi. Ada stempelnya, ada proposalnya. Suaminya udah mau ngasih, datang istrinya. Bang jangan lagi bang, apa tuh? Entah iya, tanda tuh bang. Ngasih enggak, gosip iya. Na'udzubillah. Hati-hati. Qaulun ma'rufun, tolong menolong bagus. Makanya saya sering bilang kepada ibu-ibu, banyak-banyakkan berbuat baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan Allah terima. Kadang-kadang dalam perbuatan baik kita mengungkit kebaikan. Kadang-kadang dengan perbuatan baik kita ria. Kadang-kadang dengan perbuatan baik kita ujub. Kadang-kadang dengan perbuatan baik kita takabur. Maka perbuatlah baik sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mau Allah jawab dan Allah balaskan untuk kita. Insya Allah. Maka yuk, kalau mau berbuat baik aja. Jangan sebut-sebut kebaikan kita, karena tak usah membantu
membantu lebih baik daripada membantu tapi menyebut-nyebutnya. Saya berdoa, saya yakin, hakul yakin, semua masyarakat yang ada di 9 desa yang sekarang sedang duduk di Trimanunggal ini, semuanya orang-orang yang ikhlas. Amin. Kalau mau berbuat baik nggak usah mikir-mikir. Nanti kalau mikir-mikir nggak bakal jadi. Ya Allah, saya mau ngasih mertua saya uang bulan depan 500.000 ya Allah. Kasih aja, nggak usah mikir-mikir. Kasih ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak ya. Anda usah lagi dia jahat, ndak jadi dia. Nggak usah banyak mikir. Saya mau nyumbang ya Allah untuk teman saya yang sedang kebakaran rumahnya 500.000. Pas mau ngasih, kasih ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak ya. Andalah dia pernah gosipin aku, ndak jadilah, ndak jadi nanti. Berbuat baik aja, Allah akan balas dari tempat yang tidak diduga-duga. Insya Allah. Ada yang sudah lututnya sudah putar-putar 10 kali dari tadi. Saya memahami, daripada rusaklah engselnya, bagus. Bagus. Lebih baik kita akhiri. Tapi harapan besar saya adalah ini, semua masyarakat kita ini, kita lagi musim sekarang ini adalah tahun politik. Yuk kita berusaha untuk berdamai dalam ukhuwah. Siapapun calon pemimpinnya, jangan ungkit kesalahannya. Kalau suka dengan satu orang, sebutkan yang baiknya. Tak boleh sebutkan yang jeleknya yang lain. Karena apapun niat kita, kalau kita menjelek-jelekkan, tetap hukumnya berdosa. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, saya yakin Bapak Ibu juga tak terlalu paham menyimpulkan, maka lebih baik saya saja menyimpulkan. 1. Maafkan orang lain. 2. Perbaiki urusan dengan orang lain. Yang ketiga, banyak-banyak husnuzan, jauh-jauhkan suuzan. Yang keempat, dengan orang banyak-banyak lihat lebihnya, jangan kurangnya. Yang kelima, saling doakan orang lain. Yang keenam, saling berbagi dan jangan menyebut-nyebutnya. Kalau ini kita lakukan, ini semua tidak mudah. Memang mudah saya cakap, tapi butuh waktu untuk mengamalkannya. Tapi percayalah, ibarat minum vitamin, makin diminum makin sehat. Pahit kita maafkan orang, pahit kita doakan orang yang orang itu belum tentu baik, maka dia ibarat vitamin. Vitamin kalau cuma vitamin C manis, tapi coba vitamin kompleks pahit, tapi kalau kita minum akan menyehatkan badan kita, insya Allah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga ini membawa manfaat buat kita semuanya. Dan insya Allah pertemukan kita kembali di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Kita doakan semoga ibu-ibu semua yang tengah hadir dalam majelis ini menjadi ibu-ibu yang soleha, amin. Bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang soleh, amin. Anak-anak menjadi generasi yang soleh, amin. Karena bukan tidak mungkin dari desa kita ini nanti muncul presiden-presiden selanjutnya, amin. Dari anak-anak kita muncul gubernur-gubernur selanjutnya, amin. Muncul pejabat-pejabat selanjutnya, amin. Ya, muncul legislatif terbaik di masa yang akan datang, amin. Saya berpesan adik-adik, silahkan jadi apapun. Jadi dokter boleh, tapi jadilah dokter yang islami. Jadi pejabat boleh, tapi pejabat yang taat dengan Allah. Jadi presiden silahkan, jadi presiden yang taat dengan Allah. Jadi arsitek boleh, nggak semua orang harus jadi ustadz, tapi arsitek yang ngerti dengan agama. Jadi dokter silahkan, tapi dokter yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya sudah ditinggal tadi oleh protokol dan diamanahkan doa. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Ala hazinnya Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina
afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan 'inda al-maus, maghfiratan ba'da al-maus. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maus wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahharir rijal. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini ya Rabb, kami menundukkan mata kemudian menghadapkan tangan di hadapan-Mu ya Rabb. Andai ada di antara kami ya Rabb saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Rabb, angkat penyakit mereka ya Rabb, berikan kemudahan bagi mereka untuk menghadapi sakitnya ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami yakin ya Rabb, Engkaulah adalah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni segala lisan-lisan kami yang telah menyakiti hati suami-suami kami, yang telah melukai hati anak-anak kami, yang telah melukai hati istri-istri kami, sanak famili kami ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, kadang kami penuh emosi ya Rabb, kadang kami penuh dendam ya Rabb. Kami tak suka melihat orang lain senang, kami justru senang melihat orang lain dalam keadaan susah ya Rabb. Lunakkan hati kami ya Rabb, angkat dendam dalam hati kami ya Rabb, angkat kesombongan dalam diri kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami tahu ya Rabb, kadang-kadang lisan kami menyakiti hati suami kami, menyakiti hati anak-anak kami, menyakiti hati para guru-guru kami ya Rabb. Lapangkan hati mereka ya Rabb untuk bisa memaafkan kesalahan kami ya Rabb. Ikhlaskan hati mereka ya Rabb untuk bisa memaafkan kesalahan kami ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah Maha Pemberi rezeki yang Rabb. Titipkan rezeki yang berkah berlimpah banyak kepada orang-orang yang beriman ya Rabb. Titipkan harta kepada orang-orang yang beriman ya Rabb, agar dengan harta itu mereka bisa berzakat, dengan harta itu mereka bisa bersedekah ya Rabb. Titipkan kemapanan kepada orang-orang yang beriman ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di masjid ini, di halaman yang berbahagia ini ya Rabb. Jauhkan masyarakat desa kami dari kefakiran, jauhkan kami dari kemiskinan ya Rabb. Berikan kami harta yang berkah berlimpah, sehingga dengan harta kami bisa masuk ke dalam surga-Mu ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada di antara kami jiwa-jiwa yang tak tenang, berikan ketenangan kepada hati mereka ya Rabb. Andaikan ada di antara kami yang sedang gelisah, sahabat-sahabat kami dan orang-orang yang berkumpul di lapangan ini ya Rabb, berikanlah kebahagiaan kepada mereka ya Rabb. Andaikan ada di antara kami rumah tangga yang hampir di puncak jurang kehancuran ya Rabb, sakinahkan rumah tangga mereka ya Rabb. Satukan mereka dalam keimanan-Mu ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ada di antara kami anak-anak yang masih durhaka, berikan hidayah secepatnya kepada anak kandung kami ya Rabb. Andai ada di antara kami suami-suami yang belum sholat, berikan hidayah secepatnya kepada mereka ya Rabb. Andai ada di antara kami istri-istri yang masih membuka auratnya, berikan hidayah secepatnya kepada istri-istri kami ya Rabb, agar kami bisa bersama menuju surga-Mu ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ada di antara kami orang-orang yang tidak bersabar
bersapaan dengan tetangga. Lunakkan hati mereka ya Rabb untuk mampu bersapa demi menggapai ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andaikan ada di antara kami para pemimpin kami, para tokoh masyarakat kami, para ulama-ulama kami, para ustadz dan ustazah kami, pada masyarakat kami yang saling bertentangan ya Rabb, lunakkan hati mereka untuk mau bersatu dalam satu jawaban lillahi rabbi ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, andaikan ada di antara kami anak-anak yang sedang merawat orang tuanya yang sakit ya Rabb, berikan kesabaran kepada mereka untuk menghadapi orang tuanya yang sedang sakit ya Rabb. Andai akan ada di antara kami orang tua yang telah meninggal ya Rabb, berikan kami keimanan untuk bisa menghatamkan Quran untuk orang tua kami yang telah meninggal, untuk bisa mengirimkan Yasin untuk orang tua kami yang meninggal, untuk bisa kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kami yang meninggal ya Rabb. Titipkan rezeki kepada kami ya Rabb, agar kami bisa badal umrah atas nama mereka, agar kami bisa badal haji atas nama mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ibadah tidak mudah ya Allah, bantu kami ya Rabb untuk menjadi wanita dan laki-laki yang soleh dan soleha. Bantu kami ya Rabb untuk enggak lalai dalam ibadah solat, untuk enggak lalai dalam beribadah, bangun di tengah malam menghadap-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami yakin ya Allah, ujian-Mu terlalu berat ya Rabb. Kuatkan kami ya Rabb untuk menghadapi segala ujian yang Engkau berikan ya Rabb. Jauhkan desa kami dari bala ya Rabb, jauhkan desa kami dari musibah ya Rabb. Sehatkan para guru-guru kami ya Rabb, sehatkan para pemimpin-pemimpin kami ya Rabb, sehatkan orang-orang yang telah banyak menghargai dan mencintai kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh sulit menuntut ilmu ya Rabb. Lunakkan hati kami ya Rabb, lapangkan hati kami ya Rabb untuk mampu menyerap ilmu yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah kami. Ringankan hati kami ya Rabb untuk kami mampu mengamalkan ilmu yang diberikan oleh ustaz dan ustazah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah, jauhkan kami dari kepikunan ya Rabb, jauhkan kami dari kepikunan ya Rabb. Kuatkan akal kami, panjangkan umur kami, agar kami bisa menghadap-Mu dengan memperbanyak amal ya Rabbal Alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, Istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, Bapak Ibu, setelah ini saya mungkin akan pamit Bapak Ibu, akan balik ke Pekanbaru. Tapi sebelum saya pamit, saya mau kasih, ini kedua kalinya saya kasih. Bapak Ibu pengen hidup, pengen nanti malam tidur enak, pengen nanti malam tidur enak? Oke, pengen. Sekarang coba angkat tangan semua kayak gini. Semua. Kalau pengen tidur enak, angkat semua. Ya, angkat semua tangan, tak boleh ada yang tak angkat. Angkat semua. Oke, angkat semua ya. Oke, belum, kanan belum. Yang kanan mana? Yuk, naik, angkat Pak. Yang di belakang angkat Pak. Angkat ya. Pengen tidur enak ya. Oke, Masya Allah. Angkat kuat, tegang. Harus tegang ke atas. Harus tegang ya. Harus tegang. Oke? Dah ya. Dadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman dada aja, protes. Oke ya. Ya. Oke. Oh, iya. Makan siang dulu kita di situ. Oke ya teman-temannya, thank you yang sudah. Mari ya. Iya, oke. Udah, closing aja udah. Oke, Ustazah lagi rempong, saya aja yang tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai ketemu ya.
tuh, rempong banget. Oke, Ustazah lagi dikerubungin. Makasih ya, para neti tim Hore, makasih. Oh, lagi kredit. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum.